Assalamualaikum sahabat Zebra. Senang berjumpa lagi dengan Anda semua. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Saya Luki dari Zebra General Consulting. Kali ini akan mengajak sahabat Zebra untuk menyimak beberapa pertanyaan dari sahabat Zebra terkait dengan DC atau debt collector. Oke, sebelum masuk ke poin utama tentang kapan teror DC akan berakhir, saya akan jelaskan dulu beberapa yang terkait juga dengan beberapa pertanyaan dari sahabat Zebra yang terkait semua dengan DC. Bagaimana DC bekerja, kapan DC mulai bekerja, bagaimana respon kita dan respon DC sendiri. Semua akan detail di sesi kali ini. Jadi ikuti terus, jangan di skip, jangan pindah channel, ikuti sampai akhir agar sahabat Zebra makin paham, makin mengerti dan bisa jawab setiap tantangan yang datang di sahabat Zebra. Jangan lupa komen, subscribe, share atau save channel ini dengan baik. Suatu saat sahabat Zebra akan membutuhkannya atau rekan sahabat Zebra mungkin yang lain akan membutuhkan. Oke, DC ini kita harus bisa pilih dari mana DC ini datang. Kita harus mulai bisa membedakan apakah dari aplikasi yang legal atau sebaliknya dari yang ilegal. Tidak semua DC atau debt collector dari aplikasi pinjaman online itu yang akan datang ke rumah. Tidak semua, artinya begini, tidak semua aplikasi pinjaman online itu mempunyai tim DC. Jadi mereka akan sangat keberatan mempunyai tim DC apabila tim DC tersebut tidak bisa mereka biayai, karena satu tim DC itu otomatis mengeluarkan kos operasional di lapangan yang tidak sedikit. Ini juga merupakan beban si aplikasi pinjaman online. Kita harus tahu beberapa jenis atau kategori DC. Ada DC internal, artinya yang memang dimiliki oleh aplikasi tersebut, misalnya dari Laku, kemudian dari Shopee misalnya. Dia ada DC yang internal dari perusahaan tersebut. Ada juga DC yang dari pihak ketiga atau sifatnya eksternal. Ini biasanya DC ini bekerja atau bergerak setelah mendapatkan kuasa dari para perusahaan-perusahaan pinjaman online yang memang belum mempunyai tim DC sendiri. Karena mereka tidak punya tim DC sendiri, maka mereka tunjuk pihak luar atau eksternal untuk menjadi tim dan kolektornya mereka. Kemudian dari pihak DC, mereka juga memilah-milah terhadap nasabah mana yang akan mereka datangi atau mereka kunjungi. Mereka pilih kira-kira nasabah ini memang sudah layak dikunjungi atau belum. Secara masa tunggakan bayarnya berapa lama, kemudian juga mereka akan lihat seberapa besar kans mereka bisa tertagih dari si nasabah tersebut. Ini menjadi tanggung jawabnya DC ataupun perusahaan debt collector untuk menentukan nasabah mana yang akan mereka kunjungi. Bila kita melihat pemilihan nasabah dari debt collector ini, mereka akan pilih mana-mana nasabah yang bisa ditagih dan mana-mana nasabah yang sulit untuk ditagih. Kategori-kategori ini yang akan menjadi opsi bagi para DC melakukan tugasnya. Kemudian dari cara kerja DC ini juga mekanismenya, mereka akan mendapatkan daftar nasabah dari klien mereka atau dari perusahaan online atau perusahaan fintech. Kemudian mereka akan pilih mana yang mereka bisa kunjungi dan mana yang mereka bisa tunda. Pada prinsipnya semua yang sudah masuk ke dalam listnya debt collector mereka akan kunjungi. Hanya perlu kita ingat, perlu kita tahu bagaimana sih cara mekanisme mereka memilihnya dan kapan mereka melakukan kunjungannya. Itu nanti kita akan tahu apabila sahabat Zebra semua menyimak, memperhatikan syarat-syarat DC berkunjung ke nasabahnya. Oke, ada yang penting yang sahabat Zebra mesti tahu dan mungkin banyak juga pertanyaan dari sahabat Zebra. Seperti juga kami terima di DM ke kami, mereka bertanya, apakah para DC ini bisa atau boleh menagih ke keluarga? Kontak darurat, biasanya kontak darurat kan tercantum salah satunya adalah pihak keluarga, entah itu orang tua, saudara, adik, kakak, atau bahkan mungkin anak atau lainnya. Perlu kita garis bawahi, DC ini hanya berurusan adalah dengan nasabah, tidak ada yang lain.
Yang lain itu hanya sebagai kontak darurat. Kontak darurat pun ada aturannya bagaimana mereka bisa menghubungi kontak darurat. Ada etikanya. Tetapi untuk debt collector, saat dia mengunjungi tempat tinggal atau mengunjungi rumah si nasabah, tujuan dia hanya satu, nasabahnya siapa, nasabah yang tercantum di dalam penugasan mereka itu siapa. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah cemas, nggak usah gelisah bila ada DC datang ke rumah, kemudian bagaimana apabila mereka menagih ke pihak keluarga kita, kepada anak kita, atau mungkin kepada orang tua kita, atau lebih parah lagi kepada mertua kita misalnya. Jadi tidak perlu khawatir. Oke, sahabat Zebra, ini ada juga yang ini dari kategori beberapa pertanyaan ya. Ada juga bertanya yang bagaimana sih DC itu menghadapi para nasabahnya, apakah semuanya kasar, semuanya keras, atau bagaimana? Jadi perlu sahabat Zebra semua ketahui, tidak semua DC itu berlaku kasar. DC-DC yang memang sudah bersertifikasi tentunya dia ada aturan main, ada etikanya dalam menghadapi nasabah. Prinsipnya yang perlu sahabat Zebra ketahui adalah DC itu akan bereaksi tergantung bagaimana respon si nasabahnya. Kalau nasabah itu dia merespon dengan sahabat, mereka terbuka, mereka welcome terhadap para DC atau terhadap kedatangan mereka, tentu mereka akan lebih senang. Mereka serasa diberikan peluang, serasa diberikan kesempatan untuk mengejar tagihannya, mengejar nasabah. Nah ini justru jangan terbalik. Sahabat Zebra harus yakin bagaimana cara menghadapi debt collector, apalagi pada saat sudah status gagal bayar di beberapa aplikasi misalnya. Tentu harus strategi-strategi yang tepatnya bagaimana menghadapi si DC sehingga respon DC itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jangan justru respon kita lah yang sesuai dengan harapan para DC. Itu harus diingat, sahabat Zebra ya. Nah, kemudian respon seperti apa sih yang tepat kepada si DC yang harus kita sebagai nasabah lakukan? Yang pertama, tentunya kita semua tidak berharap DC datang ke rumah kita. Tetapi bagaimana seandainya mereka datang ke rumah? Perlu disambut dengan sukacita, digelar karpet merah bagi mereka mungkin? Tentu tidak ya. Kita harus ingat bahwa DC ini adalah pihak yang harus bisa kita jelaskan, yang harus bisa kita rayu, harus bisa kita persuasi agar mereka mau memberikan waktu, memberikan pelonggaran kepada kita sebagai nasabah untuk menyelesaikan kewajiban kita. Apabila kita sudah gagal bayar, pada prinsipnya DC yang datang ini harus kita kalkulasi ya, dari aplikasi mana nih datang. Kemudian kita juga harus sudah punya catatannya berapa yang akan mereka tanyakan ke kita tagihannya dan lain sebagainya. Artinya persiapan dari kita sebagai nasabah harus sangat baik, sangat matang dan sangat profesional menghadapi si DC. Sahabat Zebra, sering DC datang itu kita sudah panik duluan. Padahal respon yang terbaik dari kita adalah kita siap, secara mental kita siap, kemudian kita juga sudah siapkan jawaban yang tepat kepada DC bila mereka terpaksa harus memang bertemu dengan kita, dan timingnya memang harus bertemu dengan kita, tidak bisa kita hindari. Selama kita bisa hindari ya kita tentu hindari. Tetapi pada saat kita mau tidak mau sudah ketemu dengan DC, ya kita sudah siapkan jawabannya dengan baik. Lalu kapankah DC itu tepatnya datang ke rumah kita? Kita punya tagihan di beberapa aplikasi, kita sudah tahu tenggang waktu yang sudah kita lewati berapa lama. Jadi sebagai nasabah kita tahu H+ berapa mereka akan datang, kita harus antisipasi. Informasinya, sahabat Zebra harus paham betul bahwa DC ini datang apabila mereka sudah mendapatkan surat tugas tentang posisi atau status kita sudah tunggak berapa hari atau H+ berapa. Biasanya kalau DC internal dia sudah lakukan pada saat 30 hari keterlambatan itu mereka sudah intens melakukan penagihan biasanya melalui
chat, melalui telepon, melalui SMS gitu ya. Tetapi kalau misalnya DC lapangan, lebih banyak DC lapangan ini diberikan tugas adalah setelah macet atau setelah gagal bayar selama 90 hari. Baru pihak pinjaman online menyerahkan tanggung jawabnya kepada DC lapangan. Barulah mereka mulai bergerak, mulai kunjung, mulai menyusun strategi mereka untuk mengunjungi nasabah. Lalu pada saat kita sudah ketemu dengan DC, suatu ketika misalnya sahabat Zebra bertemu dengan DC, DC itu sudah ada di depan rumah, sudah harus mau tidak mau kita terima. Kemudian dia melakukan hal-hal yang memang tidak berkenan, kata-katanya kasar, misalnya kemudian dia memprovokasi sehingga mengambil momen menarik perhatian lingkungan sekitar, tetangga kita dan lain sebagainya. Ini tentu sudah menyalahi aturan. Pertanyaannya adalah apakah hal-hal seperti ini bisa kita laporkan? Ingat sahabat Zebra, rumah itu adalah rumah kita, milik kita, haknya ada di kita. Siapapun yang mengganggu ketentraman rumah kita, kita berhak untuk melaporkannya. Apakah itu ke aparat desa setempat, RT, RW, atau bahkan kepada pihak berwajib, dalam hal ini kepolisian. Itu adalah hak kita sebagai tuan rumah. Kita berhak kok menerima tamu siapa dan menolak tamu siapa yang tidak ingin kita terima, termasuk DC-DC tersebut. Jadi secara prosedural pun kita bisa laporkan ke pihak berwajib. Bahkan dari OJK sendiri menyarankan kepada para nasabah yang memang terganggu oleh kehadiran DC ini, mereka bisa melaporkan secara resmi kepada pihak OJK. Di sana ada bagian pengaduan yang kita bisa lakukan pengaduan secara resmi. Nah, last but not least adalah pertanyaan kapan teror DC ini berhentinya? Kapan DC ini akan berhenti berkunjung ke rumah? Apakah setelah 90 hari DC ini akan stop meneror kita, stop memprovokasi kita, stop mengejar-ngejar kita? Jawabannya adalah tidak. DC tidak akan berhenti selama mereka belum berhasil menunaikan tugasnya. Even itu sudah 90 hari. Setelah 90 hari, biasanya DC lapangan dia akan limpahkan kepada tim berikutnya atau tim lainnya. Dan mereka masing-masing punya batas waktu tugasnya masing-masing. Tapi sahabat Zebra tidak perlu khawatir hal itu. Sesuai komitmen kita di awal, kita harus tahu persis bagaimana cara menghadapi DC, step-stepnya apa saja. Yang penting di sesi berikut saya akan jelaskan secara rinci step-stepnya bagaimana sih kita menghadapi DC dari mulai mereka pijit bel atau mereka ketok pintu sampai mereka bisa keluar dari area halaman kita. Saya akan detailkan itu di sesi berikut. Dan yang penting sekarang sahabat Zebra dengan uraian saya ini semakin paham, semakin mengerti bagaimana aturan-aturan mainnya DC bila berkunjung ke rumah, dan kita tahu kapan mereka berhenti mengejar kita. Yang jelas adalah setelah tugas mereka selesai. Bila belum selesai, mereka terus lakukan. Bagaimana kita memangkas agar mereka anggap tugas mereka selesai dan memasukkan hutang kita sebagai hutang yang sudah lunas. Strateginya bagaimana? Terus nantikan sesi-sesi dengan Zebra berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai ketemu lagi.